be kali do kali God factor sama dengan have. Ya, kalau being kita lemah, kita akan terjebak di aktivitas mencari jodoh. Yang namanya God factor ini juga bisa kita pelajari. Gimana sih Allah itu memberikan jodoh ke kita? Gimana caranya? Oke, kembali lagi bersama saya Fahmi, founder dari komunitas Menemui Jodoh. Kali ini kita akan bahas tentang rumus untuk menemukan jodoh. Ya, rumus untuk menemui jodoh. Ini adalah materi yang penting, teman-teman. Ya. Jadi kalian harus tahu ini, kalian harus dengarkan materi ini sampai selesai. Oke, rumusnya adalah be kali do kali God factor sama dengan have. Ya, itu adalah rumus. Mungkin kalian pernah dengar ini. Tapi biasanya orang-orang yang dengar rumus ini biasanya cuma berhenti di be kali do sama dengan have. Ya, aku tambahkan satu variabel yang sangat penting juga ya. Dan paling utama sebenarnya adalah God factor atau faktor Tuhan. Oke, sebelum kita bahas itu, kita bahas dulu tentang be atau being atau kualitas dari diri kita. Ya, jadi variabel dari being yang pertama adalah identitas. Ya, kita memaknai diri kita ini sebagai apa? Itu adalah identitas. Ya, yang kedua adalah core belief. Ya, kepercayaan apa yang kita anut dalam menjalani kehidupan ini. Ini bukan hanya masalah agama ya, bukan tentang agama, tapi kita percayanya apa sih di kehidupan ini? Kita percaya nggak kalau jodoh kita ini sudah ada gitu ya? Kita percaya nggak kalau nyari uang tuh gampang misalkan gitu ya? Itu adalah faktor kepercayaan. Jangan-jangan kita percaya kalau oh jodoh kita ini jangan-jangan nggak ada nih. Cari uang kok susah banget. Nah, itu sistem kepercayaan ya atau core belief. Oke. Yang ketiga adalah emosi. Ya, emosi ini bukan hanya muatannya yang negatif, enggak. Emosi itu ada juga yang positif, kayak rasa kebahagiaan, bersyukur, cinta, itu juga emosi, ya. Itu adalah faktor juga, ya. Dan mind atau pikiran. Ya, pikiran kita ini dalam seharian ini mikirin apa aja sih dalam kehidupan kita. Ya. Nah, biasanya mind ini yang memengaruhi mind ini adalah emotion kita. Karena apapun pikiran kita itu sebenarnya ditarik sama emosi kita. Ya. Nah, ketika 4 faktor ini sudah selaras ya, atau kalian sudah bisa menyelaraskan faktor being kalian agar layak menemui jodoh, maka dunia atau aktivitas kalian untuk menemukan jodoh itu akan sangat effortless. Ya. Tapi kalau beingnya ini lemah ya, faktor beingnya lemah, kalian akan effort banget nih di dunia, di aktivitas untuk kalian menemukan jodoh. Ya, tetap harus ada aktivitasnya. Ya, jadi nggak bisa kita berharap tiba-tiba jodoh akan mengetuk pintu rumah kita. Enggak, ada aktivitasnya. Ya, kalau being kita lemah, kita akan terjebak di aktivitas mencari jodoh. Ya, tapi kalau faktor being kita kuat, ya, maka aktivitas kita ya cukup menjalani aktivitas sehari-hari seperti biasanya. Kalau kalian pekerja ya kalian kerja. Ya, kalau kalian apa namanya pelajar atau mahasiswa gitu ya kalian melakukan aktivitas belajar seperti biasanya. Oke, ya paling-paling kalian cukup bersosialisasi aja. Misalkan kalian kerja ya kalian bersosialisasi dengan rekan kerja kalian. Oke, ketika kalian punya hobi tertentu ya kalian bersosialisasi dengan orang-orang yang memiliki hobi yang sama. Ya, ketika kalian being kuat ya dan kalian hanya melakukan aktivitas sosialisasi, maka jodoh kalian akan ketemu. Ya, dari aktivitas bersosialisasi, bukan dari aktivitas mencari. Ya, beda. Ya, sama seperti kisahku dulu. Aku dulu kuliah sambil kerja atau kerja sambil kuliah gitu ya. Aku kerja pagi, malamnya aku kuliah. Aku bersosialisasi aja sama apa? Sama rekan kantorku, sama teman kuliahku. Gitu doang. Aku nggak nyari jodoh. Tiba-tiba jodohnya datang. Dengan cara apa? Aku direferensikan sama temanku. Ya, untuk kenalan sama cewek yang sekarang jadi istriku ini. Ya itu yang namanya jodoh datang sendiri, tapi dengan aktivitas sosialisasi. Itu tetap perlu kalian lakukan. Oke, doingnya. Tapi kalau kalian beingnya lemah, ya maka kalian akan terjebak tuh untuk nyari. Ya, yang namanya sosialisasi itu juga butuh kalian latih. Nggak bisa kalian mager aja di rumah dan sebagainya. Untuk apa sebenarnya? Bukan buat nyari jodoh, bukan. Untuk meningkatkan
social skill kalian, ya. Aktivitas untuk bersosialisasi dan melatih social skill itu udah aku bahas di program Menemui Jodoh, ya. Gimana caranya kalian bersosialisasi dengan orang-orang yang frekuensinya ingin kalian temui. Oke. Nah, itu adalah dua faktor yang bisa kita jalankan. Ya, tapi ada satu faktor yang tidak bisa kita kendalikan. Ya, adalah God factor. Ya, God factor atau faktor Tuhan. Itu adalah faktor yang ibarat itu kayak variabel tetap, nggak bisa dihilangin. Ya, tapi yang namanya God factor ini juga bisa kita pelajari. Ya, gimana sih Allah itu memberikan jodoh ke kita? Gimana caranya? Ya. Dan jodohnya juga jodoh yang baik, bukan jodoh yang membuat hidup kita makin sengsara. Ya, itu hal yang bisa kita pelajari. Ya, gimana caranya? Caranya adalah sebenarnya kembali lagi ke faktor being. Ya, kita harus punya pemahaman yang tepat bahwa semua adalah gerakan Tuhan. Ya, God factor. Kita harus lihat ini semua adalah sebagai skenario dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita harus punya atau hadir sebagai being yang seperti itu dulu, yang sadar, yang paham. Oke? Nah, setelah itu kita harus ngebebasin diri kita dari pendaman emosi. Ya, setelah kita bisa menerima semua adalah gerakan Tuhan, kita harus ngebebasin diri kita dari pendaman emosi. Supaya apa? Supaya kita ikhlas. Ikhlas dalam mengikuti aliran dari Tuhan ini, dari Allah ini. Atau gerakan dari Allah ini. Ya, ketika kita sudah memiliki pemahaman yang tepat bahwa semua adalah gerakan dari Allah, ya, dan kita bisa ikhlas menerima atau mencerna semua emosinya, dan berperilaku sebagai orang yang ikhlas, yang baik, yang tulus, ya, maka apa yang terjadi? Allah akan ridho sama kita. Itu adalah God factor nih, ya. Jadi ketika kita ridho sama Allah, sama apapun ketentuan yang dikehendaki oleh Allah saat ini di sini sekarang, maka saat ini di sini sekarang Allah juga akan ridho dengan hidup kita. Nah, ketika Allah ridho sama kita, Allah cinta sama kita, ya sudah, gampang. Ya, jodoh akan datang ke kehidupan kalian. Ya, tanpa mengabaikan faktor be sama do itu juga. Ya, kalian juga harus tetap bertanggung jawab atas being kalian, atas doing kalian. Ya, God factor adalah dimana kalian ketika kalian sudah memiliki pemahaman yang mendalam, ya, tentang keberadaan Allah ini, ya, tentang spiritualitas kalian atau hubungan kalian dengan Allah, maka Allah akan menurunkan, ya, jalan kalian atau menuntun kalian, ya, memberi petunjuk kalian untuk menemukan jodoh. Ya, ketika kalian sudah mulai bisa ridho atas seluruh takdir Allah yang terjadi saat ini di sini sekarang. Oke? Jadi ini sering aku ulang-ulang, ya. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum tersebut merubah keadaan dirinya. Keadaan diri ini, ya, adalah faktor dari being dan doing. Itu adalah dua faktor yang bisa mempengaruhi keadaan diri kalian. Oke? Tapi ketika Allah menyebutkan di awal tuh Allah tidak akan merubah. Yang merubah ini adalah ridhonya. Ridhonya Allah. Ya, ketika Allah ridho, ya sudah, enak. Ya, itu adalah God faktornya. Itu adalah faktor atau variabel yang tidak bisa dihilangkan dalam kehidupan ini. Ya, kita harus mengakui bahwa kita ini adalah makhluk ego yang lemah dan kita berserah total kepada Allah. Setelah berserah total, ya sudah, kita tetap mengimprove being kita dan melakukan apa yang bisa kita lakukan saat ini yang terbaik. Seperti itu. Oke, nanti setelah itu baru kalian bisa menemukan jodoh kalian atau mengakses kondisi yang berlimpah itu. Ya, ketika Allah ridho, semuanya akan gampang. Oke, dan cara kalian untuk menemukan ridho, ya, ini sejauh yang aku pelajari, ya, adalah dengan mempelajari apa yang dinamakan dengan kesadaran. Oke, kalian harus sadar dulu posisi being kalian ini seperti apa. Ya. Terus kalian juga sadar jangan sampai being yang salah
kalian ikuti dengan doing yang salah. Itu namanya kalian bereaksi atas being yang salah, maka keadaannya akan makin parah. Ya misalkan kalian terjebak di identitas si pesedih atau yang merasa tidak layak atau si pemalu gitu ya. Maka coba kalian perhatikan ya, doing kalian akan selaras dengan being kalian tersebut. Ya. Terus Allah akan melihat nih, wah ini kayaknya belum layak nih menemukan jodohnya. Karena kalau dia menemukan jodoh sekarang ya hidup dia akan makin kacau. Gitu. Jadi kalian perlu mengamati dulu, ya, menyadari dulu apa sih beingku sekarang ini. Ya, dan itu bisa diimprove teman-teman. Bisa diimprove. Setelah being kalian benar, doing kalian juga pasti akan benar. Karena yang melakukan doing adalah being, ya diri kalian sendiri. Nah, ngimprove beingnya ini di mana caranya? Ya kalian bisa latihan ya untuk melakukan well-being ini. Ya banyak materinya di YouTube, kalian nonton aja tuh bagaimana kalian bisa mengimprove kondisi well-being yang ada dalam diri kalian. Ya. Nah, di program menemui jodoh itu adalah salah satu cara untuk kalian bisa meningkatkan well-being kalian. Program menemui jodoh. Ya. Ketika well-beingnya baik ya sudah, tinggal lakukan doingnya. Nah, kalau di program menemui jodoh, doingnya adalah berkomunitas, berjejaring, berteman, bersosialisasi. Oke, kita akan ketemu sama orang-orang yang satu frekuensi, yang ingin meningkatkan well-beingnya. Oke? Nah, setelah itu, kita tinggal ridho nih sama Allah. Apapun yang kita alami saat ini, kita ridho aja. Itu akui aja bahwa itu adalah keberadaan Allah. Allah sedang menuntun kita dengan semua fenomena yang terjadi di kehidupan ini. Ada pesan cinta dari Allah atas apapun fenomena yang kita hadapi saat ini. Ya tinggal kita sadar nggak apa pesannya. Oke, itu aja materi dari rumus untuk menemukan jodoh. Nanti kita akan bikin sesi Q&A ya. Hari Sabtu ya, kita akan lakukan sesi Q&A atas materi ini dan materi-materi video yang sebelum-sebelumnya. Ya kalau kalian ada yang mau kalian tanya-tanyakan, bisa kalian tanyakan di Q&A. Kalau kalian mau ikut Q&A-nya, kalian bisa klik link di deskripsi video ini ya. Nanti kalian tinggal join di komunitas menemui jodoh, yaitu free. Ya kalian bisa masuk ke grup WhatsApp-nya. Nanti link Zoom meeting yang akan aku sampaikan di situ. Ya, seperti itu. Oke, itu aja. Sampai jumpa di hari Sabtu. Saya Fahmi, saya founder dari komunitas menemui jodoh. Sampai jumpa di materi selanjutnya.